Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kali ini Dapur Dina mau bikin puding roti tawar, tapi yang dikukus. Saya udah pernah bikin dulu puding roti tawar ala Dapur Dina, tapi itu kan di oven, terus pakai fla juga. Kalau teman-teman mau boleh lihat di description box di bawah video ini, saya sertakan video yang pernah saya bikin pakai fla dan dia juga di oven. Sekarang saya mau bikin yang dikukus, dan saya mau pakai, oh ya lupa tunjukin, yang kayak gini individual, jadi nggak harus pakai yang kayak gini. Ini pun saya dapetnya yang rada besar ya, mau cari yang agak kecilan nggak dapet, tapi nggak apa-apa, jadi kita makannya yang jumbo. Ini pakai loyang gitu aja yang bisa cukup di kukusan kita, nggak apa-apa. Dan kukusan saya udah ditutup pakai serbet juga. Bahan-bahannya langsung aja, saya pakai tentu saja roti tawar. Saya pakai susu cair di sini, tapi bisa untuk supaya lebih ekonomis bisa pakai susu kental manis. Ini saya susu kental manis yang saya tambah air, jadinya susu cair. Tentu saja dia sudah ada sedikit rasa manisnya, makanya saya gulanya secukupnya aja, nggak pakai gula juga nggak masalah. Juga pakai vanili dan kayu manis bubuk. Kalau mau bisa pakai vanilla ekstrak. Saya pakai mentega atau butter yang udah dicairkan, pakai margarin juga boleh. Saya pakai keju yang udah saya parut duluan, jadi ntar diaduk rata di dalam pudingnya. Juga pakai kismis karena saya punya. Kalau nggak pakai juga nggak masalah. Kalau mau bisa punya. Kalau ada kenari silahkan dikasih kenari. Saya pakai telur 2, telur utuh kuning dan putihnya saya pakai. Ini roti tawarnya udah saya potong-potong sesuai selera. Saya suka yang ada kulitnya. Kalau mau yang nggak ada kulitnya juga nggak apa-apa ya. Langsung aja si gulanya masuk sini karena aku mau pakai tempatnya untuk telurnya. Dua-duanya langsung aja. Oh iya, sebelum saya lanjutin, ini mestinya dipanasin dulu karena cepet banget jadinya. Langsung aja saya pakainya biar nggak banyak cucian. Semuanya langsung aja di sini. Kalau mau pakai baskom atau bidang yang lebih besar, kenapa enggak? Menteganya yang udah dicairkan bisa di microwave, kalau nggak punya bisa dipanaskan seperti saya di teflon, kenapa enggak. Ini kejunya langsung aja ditabur di rotinya. Tangan udah saya cuci bersih ya, biar agak masuk dikit. Nah kayak gitu kira-kira. Ini vanilla ekstrak atau saya pakai vanili dan kayu manis bubuk. Langsung aja. Ini nggak pakai lama ya, cuman kurang dari 1 menit. Udah larut semuanya sesuai yang ku mau. Langsung aja saya akan tuang di baskom dengan roti tawarku ini. Ini saya nggak lama-lama ngaduknya, tapi saya mau tekan-tekan sedikit supaya semuanya itu dapat dan menyerap susunya. Tekstur roti tawar itu pasti beda-beda, apalagi kalau kita pakai yang panjang itu loh, yang kayak punya roti-roti Prancis itu kan keras tuh kulitnya. Pasti kita akan butuh lebih banyak air, nggak apa-apa. Jadi bisa kalau mau ditambahin air aja, atau tambahin susu kental manis juga diisi air, atau bahkan susu cair. Kalau yang pakai susu cair silahkan. Jadinya tuh sampai kayak gini, dia bener-bener nyerap air tapi dia tidak terlalu berkuah. Saya tunjukin kalau dibalik kayak gini. Saya nggak mau dia terlalu hancur. Jadi kira-kira seperti itu ya, sampai semuanya tuh nyerap air tapi dia tidak terlalu berlebihan, masih ada tuh airnya sedikit. Set. Itu yang kita mau. Oke, ini langsung aja di semua tempatnya. Saya mau dia sampai penuh,
masih berbentuk roti-roti gitu, ntar dia akan menyatu ya ketika kita kukus. Jadi ada beberapa teman yang tanya, kalau mau dikukus bisa atau enggak? Nah, kenapa aku pikir kenapa aku nggak bikin aja video yang dia dikukus. Inilah dia jadinya. Tuh masih berair gitu, nggak apa-apa. Itu yang kita mau. Saya selesaiin dulu semuanya, terus kita kukus. Ini udah semuanya dan kukusannya juga udah panas. Jadi ini cepat sekali prosesnya. Bebas karena aku punya agak banyak kismisnya, jadi boleh foya-foya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Saya pernah bikin dengan, langsung aja ya sambil dimasukin sambil ngobrol. Saya pernah bikin kejunya itu saya parut di atas, jadi kayak mau bikin di oven gitu. Menurutku hasilnya kurang bagus karena dia melelehnya tuh jadi aneh gitu loh. Jadi saya campur aja semuanya. Oke, raksasa jadinya. Besar-besar maksudnya, bukan raksasa, besar-besar. Sampai ketemu kalian 20 menit lagi. Tutup yang baik. Udah 20 menit. Matiin dulu biar aman. Kita lihat. Dia akan agak naik sedikit gitu, nggak apa-apa, ntar dia akan turun lagi. Nggak begitu banyak turunnya. Kalau mau bisa dipakai tempatnya yang agak lebih kecil-kecil. Saya cuma mau nunjukin teman-teman bisa kok dikukus. Dia agak naik, terus dia turun lagi. Saya isinya tadi penuh banget, jadi semuanya jumbo kita makannya hari ini. Saya taruh dulu di piring ya. Semuanya biar rapi, terus kita cobain. Yuk. Halo semuanya, Daniel baru bangun. Dia mau susu atau mau ini? Ayo, ini dulu ya, icipin sama mama ya. Masih panas. Tuh ya, mama tiup ya. Panas sayang. Panas. I know. Yuk. Nah, enggak? Enak enggak? Oh, ada kayu manisnya. Gini. Tan. Sekarang mama cobain ya. Wow. Bener-bener lembut banget. Mau lagi. Enak. Ini nggak ada amis telurnya sama sekali. Panas sekali sayang. Jadinya penuh kayak gini. Kalau ada yang lebih kecil, tempatnya mantap. Kalau pakai satu loyang aja juga nggak masalah. Kasih lihat papa gimana. Nyami. Nami nggak Le? Wow, aku liatin ya dalamnya tuh kayak gini. Nih, wow, lembut banget, luar biasa. Cobain lagi sekali. Ini nggak ada amis telurnya, kayu manisnya itu menyeimbangkan rasa. Manisnya pas menurut saya. Dan ini hanya pakai susu kental manis dan diisi air. Iya, suka atau lapar nggak tahu. Teman-teman, ini harus dicoba, please. Ini rasanya wow banget. Kalau mau yang di oven, lihat di description box. Teman-teman, kalau udah nyobain resep ini dari Dapur Dina, #Dapur Teman Dina di Instagram atau Facebook. Makasih. Mau lagi susu atau ini? Susu ya, oke.